Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya Bu Zeta akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu teks eksplanasi. Materi lalu kita sudah menganalisis informasi dan mengonstruksi teks eksplanasi. Nah, kali ini kita akan mempelajari 3 hal dari teks eksplanasi, yaitu yang pertama, struktur teks eksplanasi, yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan yang ketiga, memproduksi teks eksplanasi. Pembahasan yang pertama yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada penjelasan umum yang berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan dan biasanya itu ada di awal paragraf. Kemudian ada penjelasan proses yang berisi rangkaian penjelasan tentang bagaimana sesuatu itu bisa terjadi atau bekerja. Kemudian ada penutup yang berisi simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 5. Yang pertama, kata benda yang bersifat umum. Maksudnya itu kata yang menjelaskan suatu satuan yang berwujud. Seperti misalnya pesawat terbang, gawai, mobil, gunung berapi, seperti itu. Kan itu jelas ada wujudnya. Kemudian kata kerja itu yang menyatakan suatu tindakan, misalnya lari, kerja, mendorong, seperti itu. Kemudian kalimat fakta. Nah, kalimat fakta itu kalimat yang menyatakan tentang peristiwa atau kejadian nyata. Nah, kalimat fakta itu bisa juga seperti nama, kemudian tempat, alamat, atau tanggal, seperti itu. Itu juga bisa kalimat fakta. Kemudian juga kejadian yang sudah terjadi, itu juga termaksud kalimat fakta. Contohnya seperti SMK Islam Sudirman berada di Jalan Yos Sudarso 18. Kemudian ada kalimat pasif. Kalimat pasif itu kalimat yang predikatnya berupa kata kerja pasif. Biasanya kata kerjanya diawali dengan imbuhan di, ter, dan ke. Jadi apabila kalian ingin mencari kalimat pasif, carilah kata kerjanya yang berimbuhan di, ter, atau ke. Kemudian menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, maksudnya yang kalimat itu biasanya berada di bagian penjelasan proses yang berisi mengapa dan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Nah, sekarang mari mencoba. Kita coba berlatih menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi berikut. Nah, sekarang kalian amati teks eksplanasi tersebut yang berjudul pelangi. Di situ dijelaskan apa yang dimaksud dengan pelangi, proses terjadinya pelangi, dan bagaimana bisa kita melihat pelangi secara jelas. Sekarang kita analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Sekarang kita analisis struktur teks eksplanasi yang berjudul pelangi. Nah, untuk penjelasan umum berada di paragraf 1 sampai 2, yaitu paragraf yang berwarna biru. Di situ menjelaskan secara umum tentang pelangi. Kemudian ada bentuknya seperti apa, di mana bisa ditemukan, seperti itu. Itu termasuk penjelasan umum. Kemudian ada penjelasan proses, yaitu di paragraf 3 sampai 4. Mengapa demikian? Karena di situ dijelaskan proses terjadinya pelangi. Kemudian yang terakhir ada penutup, yaitu di paragraf 5 atau di paragraf yang berwarna hitam, yaitu berisi simpulan singkat mengenai proses terjadinya pelangi. Selanjutnya, kita analisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang berjudul pelangi. Yang pertama ada kata benda bersifat umum. Di situ kalian perhatikan kalimat tersebut terdapat kata pelangi, matahari, dan air. Itu termasuk kata benda bersifat umum karena kata tersebut menjelaskan satuan yang ada wujudnya, seperti itu. Kemudian kata kerja. Pada kalimat tersebut
bisa kalian lihat yang menyatakan suatu tindakan seperti membias. Nah, itu membias, menyimpang, menjauhi, itu kan termasuk kata kerja. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat fakta. Di situ terdapat contoh kalimat yaitu pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Nah, kalimat tersebut termasuk dalam kalimat fakta karena memang pelangi itu fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Kemudian yang keempat ada kalimat pasif. Kalian perhatikan kalimat tersebut. Nah, mengapa masuk ke dalam kalimat pasif? Karena pada bagian kalimat tersebut predikatnya itu termasuk kata kerja pasif, yaitu terdapat kata dibiaskan atau dibelokkan. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Coba kalian amati kalimat tersebut. Nah, kalimat itu menjelaskan mengapa dan bagaimana proses terjadinya pelangi. Setelah kalian sudah mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, sekarang kalian bisa memproduksi teks eksplanasi. Ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan untuk memproduksi teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan kejadian yang hendak dijelaskan. Nah, kalian tentukan topiknya atau akan membahas mengenai apa. Kemudian yang kedua, carilah referensi atau informasi tentang proses terjadinya kejadian itu. Nah, kalian bisa mencari di internet, buku, atau lain sebagainya. Yang perlu kalian ingat bahwa informasinya itu harus sesuai dengan fakta. Kemudian mulailah menulis. Setelah sudah terkumpul informasi, kalian bisa menuliskannya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Kemudian yang keempat, gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Nah, gunakan pula bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, lakukan revisi jika diperlukan. Nah, di sini maksudnya ubahlah kalimat-kalimat yang seharusnya tidak penting. Kemudian juga bisa kalian tambahkan atau kurangi kalimat yang ingin kalian tambahkan atau kalian kurangi seperti itu. Demikian materi kita mengenai teks eksplanasi. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.